Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Heri. Saya di sini dalam rangka membuat tugas sinkronus pelatihan kepemimpinan pengawas yang diselenggarakan oleh BBSDM Provinsi Kalimantan Utara Angkatan 16 tahun 2024. Saya di sini mencoba membuat sebuah paparan tugas sinkronus agenda 3 dan mungkin untuk mempersingkat waktu saya akan menjelaskan paparan yang telah saya buat. Pendahuluan. Salah satu fungsi dalam manajemen organisasi adalah pengendalian yang di dalamnya terdapat aktivitas mengawasi, memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi suatu kegiatan. Dalam suatu organisasi, keberhasilan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang efektif merupakan kunci keberhasilan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pejabat pengawas berperan sangat penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik di setiap organisasi atau instansi tempat yang bersangkutan berkarya. Konsep pengendalian. Konsep pengendalian terbagi menjadi 4. Pertama, esensi pengendalian. Esensi pengendalian merupakan bagian dari tanggung jawab seorang pemimpin. Ada siklus yang kita kenal dengan nama PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Dalam pengendalian, kita fokus pada tahap cek, periksa, dan action atau aksi. Jika terdapat kekurangan, kita lakukan perbaikan. Jika semuanya sudah sesuai rencana, tinggal kita menjaga agar tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, monitoring dan evaluasi sebagai aktivitas pengendalian. Pengendalian kegiatan dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi atau sering disebut dengan MONEV. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan. Pengendalian dimaksud untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan rencana, mengidentifikasi masalah, dan mengambil tindakan sebelum masalah tersebut menjadi lebih besar. Konsep pengendalian yang ketiga yaitu fungsi monitoring dan evaluasi. Monitoring memiliki 4 fungsi utama menurut William Endan. Pertama, ketaatan. Memastikan semua pihak mengikuti standar dan prosedur. Kedua, pemeriksaan. Itu maksudnya adalah memastikan barang dan layanan sampai kepada pihak yang membutuhkan. Ketiga, laporan. Di sini maksudnya dari laporan yaitu memberikan informasi mengenai dampak sosial dari kebijakan. Keempat, penjelasan, yaitu menjelaskan perbedaan antara rencana dan pelaksanaan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program yang telah kita laksanakan mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Berfokus pada evaluasi, pada hasil yang dicapai. Evaluasi dilakukan setelah program berjalan untuk memastikan semua sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan. Pengendalian yang terakhir yaitu pengendalian resiko. Pengendalian resiko adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan mengelola resiko. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan tujuan organisasi tercapai. Pemahaman kita tentang pengendalian risiko sangat penting bagi para pemimpin agar dapat mengelola risiko dengan baik dan mencapai tujuan organisasi yang sudah direncanakan. Indikator dan jenis pekerjaan terbagi menjadi 4. Pertama, indikator proses. Dalam pelayanan publik, kita perlu mengikuti prinsip pelayanan prima berdasarkan keputusan Menpan nomor 63 garing Cap garing M.Pan garing 07
2003. Ada 10 prinsip utama, yaitu pertama adalah kesederhanaan, kedua kejelasan, ketiga kepastian waktu, keempat akurasi, kelima keamanan, 6 tanggung jawab, 7 kelengkapan sarana dan prasarana, 8 kemudahan akses, 9 kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, dan yang terakhir adalah kenyamanan. Penyelenggaraan harus melibatkan masyarakat dalam menyusun standar pelayanan. Standar ini biasanya dituangkan dalam bentuk SOP untuk panduan pelayanan publik. Yang kedua, indikator kinerja. Indikator kinerja meliputi efektivitas, ekonomi, dan efisiensi. Saya akan menjelaskan 3 indikator dari indikator kinerja. Yang pertama adalah efektivitas, yaitu mengukur keberhasilan mencapai tujuan. Ekonomi, mengukur penggunaan sumber daya yang tepat dengan biaya yang rendah. Dan efisiensi, mengukur rasio output terhadap input. Semakin besar rasio, semakin efisien. Tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai suatu keberhasilan pelaksanaan kegiatan atau kebijakan atau program yang telah ditetapkan. Indikator dan jenis pekerjaan yang ketiga yaitu sifat pekerjaan. Dilihat dari jangka waktu pelaksanaannya, pekerjaan atau program yang ada merupakan rangkaian kegiatan yang berkelanjutan, dan ada yang berupa kegiatan berjangka waktu lebih pendek dari tahun anggaran, yaitu dari pemicu kegiatan ataupun program. Ada yang bersifat insidental dan hanya yang bersifat seketika berdasarkan keterdesakan atau situasi memaksa, dan ada yang sifatnya rutin dilaksanakan. Dan yang terakhir dari jenis dan sifat pekerjaan ini yaitu jenis resiko. Pemahaman tentang berbagai jenis resiko yang dihadapi oleh organisasi adalah esensial bagi para pemimpin dalam mengelola dan memitigasi resiko tersebut. Setiap jenis resiko memerlukan pendekatan dan strategi pengendalian yang spesifik untuk memastikan bahwa dampak negatifnya dapat dicegah dan diminimalisir sedini mungkin. Metode monitoring dan evaluasi atau MONEP. Selanjutnya, saya akan membahas metode monitoring dan evaluasi atau MONEP. Pertama, metode monitoring. Ada 4 cara untuk mengumpulkan data dan informasi. Cara yang pertama, observasi, yaitu di mana kita mengamati langsung dengan panca indera, mencatat situasi dan kegiatan secara rinci. Cara yang kedua, yaitu melakukan review dokumen, mendapatkan data tertulis yang mendukung monitoring. Cara yang ketiga yaitu kita melakukan survei, mengumpulkan informasi dari banyak pihak, baik kuantitatif maupun kualitatif. Dan cara yang terakhir adalah cara yang keempat yaitu FGD, Focus Group Discussion, yaitu diskusi terarah tentang isu atau masalah spesifik yang dihadapi. Dan yang kedua adalah metode evaluasi. Metode evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi yang dipantau dengan tujuan atau target. Bisa juga dibandingkan dengan pencapaian sebelumnya atau praktik terbaik. Proses MONEP. Sekarang saya akan membahas tentang proses monitoring dan evaluasi atau MONEP. Ada 3 alur atau 3 tahapan pelaksanaan MONEP. Terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pertama, perencanaan MONEP. Pertama, kita perlu merencanakan MONEP dengan baik. Ada beberapa hal yang diperlukan atau dipertimbangkan, seperti pertama adalah lokasi. Lokasi ini akan menentukan tempat di mana MONEP akan dilakukan, termasuk lokasi kerja. Kedua, setelah itu jenis atau beban kerja pada lokasi perlu dipertimbangkan, baik dari sisi struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, maupun besaran pekerjaan yang akan dilakukan MONEP. Ketiga, kebutuhan SDM. Di sini kita membutuhkan ahli apa saja dan beberapa jumlah sesuai dengan jenis program atau pekerjaan yang akan dilakukan MONEP. Keempat, durasi atau waktu. Dari pekerjaan yang di MONEP dan SDM yang melakukan MONEP dapat diperkirakan jumlah waktu yang dibutuhkan.
Yang kelima yaitu metodologi. Metodologi monitoring dan evaluasi juga perlu direncanakan sesuai dengan program yang dimonep dan kondisi yang ada. Yang keenam yaitu administrasi. Menyiapkan hal-hal administrasi seperti administrasi keuangan, dukungan formal seperti surat tugas dan lain-lain sebagainya. Kedua, pelaksanaan monep. Pada tahap ini, kita melakukan monitoring terhadap input, proses, dan output, yaitu masukan atau input, meliputi tenaga kerja, dana, bahan, peralatan, jam kerja, data, kebijakan, manajemen, dan sumber daya lainnya. Kedua, proses atau aktivitas, yaitu mengawasi kegiatan seperti penelitian, pelatihan, proses produksi, dan pemberian bantuan. Yang ketiga, keluaran atau output, yaitu memantau hasil dari proses, terutama yang berkaitan dengan kuantitas, barang, atau jasa. Dan proses monep yang terakhir yaitu pelaporan monep. Tujuan pelaporan monep adalah meyakinkan, dan yang ketiga adalah pelaporan monep. Tujuan dari pelaporan monep adalah menyajikan hasil kerja sistematis dan komprehensif. Laporan ini menjadi dasar untuk pengambilan keputusan strategis yang mendukung peningkatan kinerja suatu organisasi. Tindak lanjut monep. Setelah kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan, maka tahapan yang penting berikutnya adalah tindak lanjut hasil monep. Tindak lanjut akan menentukan manfaat dari monep, baik pada pekerjaan yang dimonep maupun untuk pekerjaan yang akan datang yang kita laksanakan. Yang pertama, tindak lanjut monitoring. Tindak lanjut pemantauan disesuaikan dengan kondisi pelaksanaan di lapangan, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 tentang kompetensi pemerintahan, pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan dengan aktivitas sebagai berikut. 1. Memeriksa pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan. Kedua, menegur penyedia barang atau jasa terkait ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, memeriksa ulang dilakukan terkait respon perbaikan pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, mengusulkan penetapan penalti sesuai dengan peraturan terkait dengan pengabaian dan teguran. Dan yang terakhir yaitu kelima, menerapkan penalti sesuai dengan lingkup kewenangannya. Yang kedua, tindak lanjut evaluasi. Pada akhir masa pelaksanaan pekerjaan, setelah dilakukan pemantauan tindak lanjut dengan evaluasi yang termasuk di dalamnya evaluasi terhadap pencapaian akhir yang ada. Evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan akan menjadi acuan pada perencanaan pekerjaan sejenis di masa berikutnya dan atau di tempat lain pada pekerjaan yang serupa. Hasil evaluasi yang juga akan menentukan rencana tindak lanjut baik secara teknis terhadap rekomendasi evaluasi maupun sebagai dasar pengenaan penganjaran, reward and punishment. Pemantauan atas pelaksanaan pekerjaan perlu ditindaklanjuti agar pelaksanaan berikutnya akan kembali kepada jalur capaiannya yang akan ditempuh dan sesuai dengan acuan kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Baik, demikian atas penjelasan yang coba saya paparkan dari tugas sinkronus modul 3 ini, agenda 3. Dan mungkin akhir kata saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sekian dan terima kasih.